Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, ini saya lagi galau, Gus. Galau. Karena pemahaman saya yang mungkin dangkal, Gus, ya. Jadi ini agak melenceng sedikit dari keterangan Gus. Begini, Gus, ya. Itu kan saya memahami bahasanya ruh itu sirullah, rahasia Allah. Kemudian kalau nyawa itu Gus nyatanya Allah. Berarti Allah berada dohiron wa batinan dalam jasad kita, raga kita. Ini katakanlah dihuni Allah, ada Allah. Nah, pertanyaan saya begini, Gus. Mohon maaf yang banyak, Gus, ini melenceng, betul, Gus. Nah, itu ada orang yang menurut pengakuan, Gus, itu nyebal jalan. Nyebal jalan, Gus, artinya dia mencari pesugihan, sekutu dengan iblis, akhirnya babi ngepet, Gus. Mohon maaf, Gus. Dia itu ketika dia karena dituntut oleh sang istri kalah bersaing dengan tetangga-tetangga, akhirnya dia mencari pesugihan babi ngepet. Setelah dia mencari pesugihan babi ngepet, Gus, akhirnya itu perjanjian. Setelah perjanjian, rohnya itu ditahan sama iblis, Gus. Baru jasadnya dimasuki iblis, kemudian pulang. Dia tidak seperti suaminya lagi. Jadi karakternya itu karakter iblis, Gus, akhirnya bisa ngepet. Lah, pertanyaan saya, kalau roh itu Allah, kalau nyawa itu nyatanya Allah, kenapa kok bisa dikuasai iblis, Gus? Itu, Gus, pertanyaan saya. Mohon maaf yang banyak, saya lagi galau, Gus, ini lagi berpikir, setelah itu mules terus, Gus. Mohon keterangan, Gus, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasal ke-158 Kitab Hikam yang membahas masalah tinggalkanlah sifat kekanak-kanakanmu. Sifat kekanak-kanaan itu mengisyarahkan terhadap karakter hati manusia iso njaluk tok. Padahal tidak kita sadari Allah memberikan berbagai nikmat yang tanpa batas, yang Allah berikan dengan cara cuma-cuma. Contoh, nikmatul imdad yang bersifatkan ar-Rahman. Ar-Rahman itu ada kaitannya dengan kebutuhan jasmani. Ambekan, berbicara, melihat, mendengar, apapun. Darah berputar, jantung berdenyut, ginjal itu bisa memproses atau menyaring toksin, racun-racun yang ada di dalam tubuh. Coba ayo diangen-angen. Regonya berapa? Harganya berapa? Sebandingkah
dengan ketika saat Anda minta kaya tidak dikasih? Sebandingkah? Rabanding. Pilih mana miskin tapi sampean ini keadaan tubuh sehat, kaya tapi loro-loron. Uang banyak, semua ada, makan sate gak berani. Melarat itu jenenge. Lho nggih. Bojone dijejer-jejer 5. Gak iso koma. Wong Jawa niku ngarani muspro. Dunya sampean iku berambrah-ambrah, melimpah ruah, setruk. Ana mobil ya gak iso nyetir. Saking sugihe pesawat duwe, sepur duwe. Tapi latang-latang ning omah jadi kembang bayang. Gimana? Pilih ngoten sampean? Lah ya kuwi. Ya Allah, kita kadang-kadang gak nyadari. Sampai disindir Allah di dalam surah Ar-Rahman berkali-kali. Fabi ayyi ala'i rabbikumaa tukadziban. Berapa nikmat lagi yang kuberikan padamu tapi kau mendustakan. Artinya mendustakan itu jenengan lali, gak eling kalau semua itu milik Allah. Lah itu sifat kekanak-kanaan. Tinggalan bro, tinggalan. Sebab jikalau tidak mau kau meninggal sifat kekanak-kanaan tadi, maka ibadah selama umurmu mardudun, ditolak. Mengapa ditolak? Karena ubudiyahmu, kumawulomu terhadap Allah itu hukumnya tidak sah. Karena keganjel dengan perkara-perkara selain Allah yang kita hak itu tadi. Ingat, dikatakan kita akan menyamakan diri kita kepada Allah manakala di dalam diri ini ada rasa kalau diri ini yang bisa ini, bisa itu. Menyetarakan diri kita pada Allah tapi kita tidak la yash'urun, enggak terasa. Barang siapa yang menyetarakan dirinya kepada Allah, maka jelas-jelas mereka itu mengatakan ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang lebih hebat. Gak terasa toh? Oh, kok gak aku? Gak selesai masalah itu. Kok gak aku? Gak dadi masjid iki. Kok gak aku? Wes, bro, tinggalan kekanak-kanakan sifat seperti itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ngaji gak usah suwe-suwe. Sak makola jelas diamalkan beres. Bon. Iku mau pembukaan makalah. Faslun at-tufulatu
utawi iki fasol kang rangake sifat kekanak-kanakan. Mata kunta kapan ono sira iku ida a'taita tatkalane ida a'taita tatkalane diparingi sira basatoka mongko seneng sira apa al atau peparing kala wau sewaktu-waktu semongso suatu ketika kapan hari ketika permintaanmu itu diberikan oleh Allah basatoka hatimu senang. Tidak cukup senang, kamu kecolongan nafsu iktimat ngendel ke lakumu. Kok gak aku wiritan mang gak hasil karomah iki jarikus karomah. Kata Mbah Yai, iki karomah tujuannya untuk menghasilkan satu tujuan. Tidak hanya tujuan satu, 77 tujuan hasil. Jikalau mau mirit iki, diwirit tenan Pak. Lundelalah waktu ni Gusti Allah awe. Muncul iktimat ning ati. Iktimat itu ngendel-ngendelno wiritane. Kok gak aku salat ngono mlebu neraka aku. Loh kok gak aku selalu taat ngono mlebu neraka. Niki lho Pak ganjelan. Inilah ganjalan atau hijab atau penghalang hatimu terhadap Tuhanmu. Jadi apa yang kau angan-angan saat di dunia, surga itu ternyata tidak pernah kunjung kau dapatkan. Karena di dalam hatimu telah terhalang oleh syirik khafi, termasuk di dalamnya yaitu iktimat. Bahasa di dunia, jangan harap kau bisa liqo pada Allah jikalau kau masih ngendel-ngendelne hatimu dengan kholwatmu. Ngendel-ngendelne atau apa rek ngendel-ngendelne Pak? Mengandalkan, kok aku dzikir ribuan ini gak bakal nur makrifat dinyalahkan Allah. Mbok nian. Tadi saya katakan, jangan harap hatimu akan bisa sampai pada Tuhanmu manakala kau masih dalam hati menyandang iktimat. Ini termasuk sifat kekanak-kanakan. Sehingga ketika saat Allah berikan nikmatul imdad bersifatkan jasmani, bangga Pak, sawanang. Tapi waidamu nikdatan tatkalane dan cegah siro yokobdo kamongko dadi susah siro nyusahake ing siro opo almanu perkara kang nyegah. Tapi jikalau tidak Allah kabulkan apa yang menjadi permintaanmu tadi, hatimu gelisah, hatimu susah. Kira-kira Mbah Yai gak keliru oleh wiritan tarerek. Katanya tak wirid 4.444 sholawat napa niku nariyah niku lho dijamin hasil.
Kira-kira Mbah Yai gak keliru kayak wirid ta. Kok malah tambah adoh. Wis penyono-penyono nih macam-macam. Susah hati sampai. Gelisah. Bagaimana keadaan hati jikalau ada dua macam? Hasil seneng, gagal susah. Ya fastadalah mongko nuduhake bidzalika kelawan mengkono-mengkono dua hati tadi, senang dan susah, iku ala thubuti tufuliyati kai ngatasi tetepe sifat kekanak-kanaan ira. Jikalau dalam hati kita senang sebab Allah berikan dan susah jikalau Allah tidak berikan, iku tertanda kalau hati kita pertama masih hati yang kekanak-kanakan. Bahasa kekanak-kanaan itu yani kuwau lho. Sik krana sakliyane Gusti Allah. Ngoten. Satu. Nomor loro, menduduhkan apa itu? Menandakan apa? Dua hal tadi di dalam hati. Wa adami sidqika lan ora anane ketemenane fi ubudiyatika ing dalem kumawula ira ilallahi maring Gusti Allah. Nomor loro iki Pak yang harus kita betul-betul perhatosake. Menandakan ketidakadanya Anda itu nyembah dengan benar. Loh niki lho maksudnya. Walaupun jenengan umurnya sudah 70, walaupun jenengan alim ilmu segala-galanya, walaupun Anda punya derajat di atas manusia yang lain yang setinggi-tingginya, walaupun Anda nasabe Kanjeng Nabi, wis ta, roha. Mesisan tutuk pucuk. Tetep ubudiyahmu iku krono gak bener di mata Allah, semua amal ketolak. Wong ngono kok jarene wani nyapa ati. Gering Pak aku krungu swara ngoten niku. Ngerti gering? Kademen kula. Ya Allah, tapi memang iki tondo-tondo akhir zaman hadis Kanjeng Nabi memang ngoten. Di antaranya banyak yang mengatasnamakan ulama atau dzurriyyah Rasul yang mengajak umat ini untuk menyembah berhala. Itu. Wis sikap sampean sikapi dhewe wis. Asarhu sarai piye faida sa'alta mongko tatkalane njaluk sira Allah ing Gusti Allah sayan kelawan suci-wici fafariha mongko demen seneng bangga apa kalbu kati sira di annahu krana sak temene banggane atimu kuyu tika sebab diparingi ira niki. Wong nek ngibadahi di mata Allah itu durung sempurna, kumawulane durung sempurna. Kumawula sempurna itu apa toh? Ya hatimu duduk di tajalli. Inilah kesempurnaan kumawula. Mesti senang, bangga hati ini kalau hasil maksudnya. Wa khazina lan susah, jadi susah apa qalbu kati ira li annahu krana sak temene susah iku layuk tika ora den paringi ira. Hati akan terasa susah, gelisah, gak nyaman tatkala apa yang jenengan pinta itu tidak dikabulkan. Apapun ini permintaan loh Pak ya, apapun.
mulai A sampai Z permintaan tanpa kecuali. Nek ditolak dening Allah jadi susah. Ini termasuk salah satu tanda kalau hati kita itu masih hati pertama masih kekanak-kanaan, kedua menunjukkan bahwasanya pengabdian kita itu salah tujuan. Mestinya fa'budu madhepo sira atimuhu ing urip iki keliru. Fa'budu iku madhep sira ma ing apa ya zalu kang ora leren-leren apa ma al mauta ing perkara mati. Ternyata selama ini kita nyembah ning perkara mati. Perkara mati. Makhluk disebut makhluk itulah perkara mati. Al maut ay adamun, perkara yang sejatine gak wujud. Makanya wis ndang tinggalan. Masa-masa seperti ini tinggalan. Masuklah ke masa di mana Anda itu ubudiyah, kumawulo, penyembahan Anda betul-betul menyang gesang, menyang hidup baru. Wis bar ngono terus mati ya ora apa-apa. Dan jane parane nanti nek gak mati. Anda kita semuanya nunggu jatah kita. Masa-masa ayamillah, beberapa hari ketuhanan, yaitu hari kematian. Itu pasti. Udah, kita isi hari-hari sisa umur kita ini dengan menyembah dengan yang benar. Agalika mengkautai mengkunu perilaku ndukur mang, apa perilaku kanak-kanakan, perilaku nyembah sing keliru sing den sembah. Wis aku takon wong Islam sak dunya. Anda sholat menghadap kiblah Ka'bah di Masjidil Haram, Anda nyembah batune sing mati iku apa nyembah Al-Hayyu iku apa piye? Jawab ning atimu dewi-dewi. Kalau Anda menyembah batunya berarti salah sasaran. Salah sasaran. Kalau Anda salah sasaran, mesti kui akan ngegung-ngegungno watu iku. Ora percaya nek sampean watu. Budhalo, gak ada duit, tak sangono. Tak sanganono. Loh, siapa ngerti? Gusti Allah nak dina dadi presiden moro gratis kabeh. Loh, siapa ngerti? Cari wong pian bebek ana wali liwat. Sumpah Pak watu. Kula nggih ditakoki rencang kula kriyan. Pas apa Gus? Jawaban sing bener ya. Iya. Apa sebabe Ka'bah iku kok watu? Kula nggih takok dhisik. Jawabku teko Kartolo apa sak temene? Wis karo-karone? Ya. Kula jawab, umpama onde-onde ya kabeh jupoki ngoten. Oh, ngoten. Mohon maaf lho nggih, mohon maaf. Secara hakikati orang tidak akan bisa memandang Allah selama orang itu masih terkejabi selain Allah. Titik wis. Dadi ya duduk watu ya duduk onde-onde, bukan onde-onde juga bukan batu.
Wis, jawabku ngoten, Bro, ngoten. Menengai ngoten, dingen-ngen. Terakhir ngomong gak enak, tapi tak nggo enak mawon. Ngeten. Mulai kapan awakmu gendeng? Lah wis gak enak toh? Tapi tak nggo enak mawon. Mulai kapan awakmu gendeng, Son? Aku jawab. Sing jawab aku iku akan menimbulkan pertanyaan di dalam hatinya. Ngeten. Mungkinkah orang yang buta itu bisa mengatakan orang lain itu buta atau tidak buta? Saya ulang. Mungkinkah orang yang buta, si A ini buta, tahu bahwa si B itu buta atau tidak buta? Dan atau mungkinkah si A tidak tahu si B itu buta atau tidak buta, padahal si A itu tidak buta? Jawabannya ya sederhana. Nek si A buta ya gak mungkin tahu si B itu buta atau tidak buta. Nek si A tidak buta, maka akan tahu mesti si B itu buta atau tidak buta. Ya itu jawabannya. Oh, mantu ae. Sampai seprene durung takok blas. Pun doamu badan itu. Pun. Padhalika mengko utai mengkunu dua keadaan tadi. Iku alamatun tondo, iku alamatu kolbin. Tondone ati laya zalu kang ora gengsir apa ati, ora gengsir muta'athiron ing perkara kang nglabeti bisyahwati kelawan syahwat. Ketika dua hal itu masih ada di dalam hati kita, Pak, dua hal senang dan susah, iku miturut sarah niki, iku tetanda bahwasanya hati kita itu masih terpengaruh oleh nafsu syahwat. Diri syahwat kesenangan bangsa manusiawiyah. Iki bahadha mongko utawi iki iku maneh sing nomor loro tondone iku ya dulu nuduhake apa hadza bi anna ibadatika kelawan sak temene ibadah ira iku lam takun ora ana apa ibadah ira iku sahihan bener. Wis rungokno. Jika kemalan ngelokno wong kepet tae. Ket salat titik isok ae wis ngoilokno wong kae kepet. Ora salat. Sik tabruk grabaken sik. Lewat makalah ini, sarah ini mengatakan siapapun kita alimo kaya apa bacaan Quran panjenengan, ya dah. Tatkala waktu salat hatimu kok yo masih kekantilan sifat kekanak-kanaan, lam takun sahihatan. Durung bener ngibadahmu. Salatmu sik rusak. Karena belum mencapai terhadap kemakrifatan Allah. Nikilah Pak yang harus menjadi buah pikiran yang termahal bagi kita sebagai umat Islam khususnya. Mesti koreksi diri. Enggak kebanyakan kita itu ngoreksi orang lain. Kayak gak salat. Dadi opo? Padahal kita sendiri salatnya belum benar. Nek waktune wis jangkep Pak,
Syarat rukune miturut syariat ya wis tercukupi, tapi hati kita masih menyandang syirik, iku disebut wong sing nglakoni laku ngibadah kang durung bener, belum benar. Berarti alias salah. Terus bagaimana sikap kita ketika kita keadaan seperti ini? Khusus bagi panjenengan yang belum mau hatinya menerima risalah dinul haq yang Rasulullah sampaikan, ndang cepet kerimon. Kalau sudah Anda terima, pelajarono. Kalau sudah paham semua apa yang dimaksud untuk bisa menanggalkan sifat kekanak-kanaan, lidzalika krono arai mengkunu oleh sebab itu aksir ngekeh no siroh minal zikri saking zikir fikul ibadatin saking saben-saben ibadah. Wis nek wis tata ngelmune, lakune wis paham, udah berzikirlah Anda sebanyak-banyaknya terus menerus di dalam setiap ngibadah, baik ngibadah murni atau tidak murni. Yang dimaksud zikir di sini adalah wahwa utawi zikir, wahum utawi azkar, iku dzikrus sirril asrar hatta bana idzikri. Niki maksudnya yaiku sing dimaksud dzikir, kesadaran yang ada dalam hati Anda bahwasanya Anda itu tidak ada, Anda itu gak melu-melu kerja, Anda itu tidak ikut-ikut yang nandangi segala hal apapun. Terus sinten sing nandangi? Wahuwa al-wahidu, dialah Tuhan yang maha. Kata Rasul di dalam surah Al-Kahfi, yaiku ilahukum ilahu wahid, Tuhan kita semua Tuhan yang maha esa. Kesimpulan, enak wis ngaji ora usah suwe-suwe. Sifat kekanak-kanaan itu sudah warak Pak kita. Nggih? Mulai akil balik sampai umur berapa kita sudah belenger. Selama itu kita ngibadai muspro, tak ternilai di mata Allah. Udah tinggalkan dengan cara, udah terimalah apa risalah yang Rasulullah sampaikan khusus di jalur dinul haq. Lalu pelajari. Pondok Jaya Baru menyiapkan fasilitas setiap Ramadan tanpa dipungut biaya apapun. Kalau Anda tidak mau, oke, waktu nggak ada, Pondok Jaya Baru juga memberikan fasilitas berupa kitab. Sing kitabe sekarang habis. Tenang mawon. Tenang. Khusus edisi pertama ini masih kami revisi, artinya kami cantumkan ayat dan Qur'annya. Sampai ben gak buka-buka kitab, buka-buka Qur'an. Wis tinggal duduk manis mawon. Pelajaran iku ora usah ngenteni, tidak usah menunggu Ramadan, pelajari di rumah. Gampang nyantol amen kok, karena bahasanya iki bahasa paling sederhana. Paling sederhana. Wis itu. Kalau Anda mau, setelah itu barulah temukan ilmu yang Allah pahamkan dalam hatimu dengan laku yang kami sebut sebagai uzlah atau khalwat. Disitulah perbanyak dikir-dikir. Yang masalah dikir tadi saya jelaskan di dalam kitab tersebut. Titik. Wis ana sing takok, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, ini saya lagi galau, Gus. Galau. Karena pemahaman saya yang mungkin dangkal, Gus, ya. Jadi ini agak melenceng sedikit dari keterangan Gus. Begini, Gus, ya. Itu kan saya memahami bahasanya ruh itu sirullah, rahasia Allah. Kemudian kalau nyawa itu, Gus, nyatanya Allah. Berarti Allah berada dohiron wa batinan dalam jasad kita, raga kita. Ini katakanlah dihuni Allah, ada Allah. Nah, pertanyaan saya begini, Gus. Mohon maaf yang banyak, Gus, ini melenceng, betul, Gus. Itu ada orang yang menurut pengakuan, Gus, itu nyebal jalan, Gus. Artinya dia mencari pesugihan, sekutu dengan iblis, akhirnya babi ngepet, Gus. Mohon maaf, Gus. Dia itu ketika dia karena dituntut oleh sang istri kalah bersaing dengan tetangga-tetangga, akhirnya dia mencari pesugihan babi ngepet. Setelah dia mencari pesugihan babi ngepet, Gus, akhirnya itu perjanjian. Setelah perjanjian, rohnya itu ditahan sama iblis, Gus. Baru jasadnya dimasuki iblis, kemudian pulang. Dia tidak seperti suaminya lagi. Jadi karakternya itu karakter iblis, Gus, akhirnya bisa ngepet. Nah, pertanyaan saya, kalau roh itu Allah, kalau nyawa itu nyatanya Allah, kenapa kok bisa dikuasai iblis, Gus? Itu, Gus, pertanyaan saya. Mohon maaf yang banyak, saya lagi galau, Gus, ini lagi berpikir, setelah itu mules terus, Gus. Mohon keterangan, Gus, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain golongan-golongan ahli syuhud, pasti dia suka bermain di jalur muhadharah dan mukasafah. Golongan inilah yang kami sebut sebagai ahli hijab dan tidak berlaku kaidah nopo sing sampai no buat orang ini. Dari pertanyaan kalau semua itu diliputi Allah, mengapa selain Allah yaitu iblis bisa mempengaruhi lah gitu toh? Ini jawaban hanya berlaku bagi orang-orang yang hatinya belum sampai di jalur golongan musyahadah, golongan ahli syuhud. Nggak bisa. Sehingga di situ berlakulah hukum sebab musabab. Pasti iman adanya santet, gitu. Pasti ngimani terhadap selain Allah. Kalau hati sudah jatuh ngimani kepada selain Allah, padahal Allah katakan la yanfa'u malakum dzarraw wala naf'a, selain daripada aku itu sebetulnya itu tidak bisa mendorong kamu untuk mendapatkan manfaat atau mendatang atau mencegah mudarat. Terus bagaimana status ayat ini? Ternyata jawabannya khusus bagi ahli syuhud. Jangankan iblis, wong dirinya sudah tidak ada. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada akan bisa mempengaruhi yang ada? Gak mungkin lah, Pak.
Berhubung kita sebagai ahli hijab memandang makhluknya, maka kita akan beriman kalau manfaat itu datangnya dari makhluk dan makhluk bisa mencegah dari suatu mudarat. Bundelane karena hati kita memandang makhluk. Itu persoalannya. Jikalau hati panjenengan sedoyo iku sudah memandang bahwasanya sebagai aktor annal fa'ilah wallahu ta'ala, beda, nggak berlaku lagi yang namanya iblis, nggak berlaku doa ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sudah nggak berlaku bagi Anda karena Anda sudah tidak ada. Tinggal sekarang pertanyaannya gini, gimana caranya kita nggak ada pengakuan wujud? Hanya itu. Kalau itu sudah kejawab di dalam hati jenengan dengan riyadhah lan zikir yang tidak ada putusnya, itulah maka iman di dadamu terhadap selain sesuatu yang tidak bisa kami sebut, yaitu wahid atau ahad, Anda akan bebas. Otomatis Anda tidak akan bisa terpengaruh dengan rayuannya istri. Terus mboten bingung urusan babakan-babakan nikmatul imdad yang bersifatkan ar-Rahman. Imdad niku nikmat yang Allah siapkan kelangsungan hidup dunia ini, Pak. Niku nikmatul imdad. Jadi kalau sudah duduk hati jenengan ini di golongan ahli suhud, sudah tidak berlaku pertanyaan tadi. Artinya tidak berlaku iblisnya ora enek kok. Jangankan iblis, dirinya sendiri sudah tidak ada. Kita itu nyunsep Pak. Jatuh bangun itu persoalannya yang paling mendasar adalah jasmani kita masih berinteraksi dengan dunia ini. Persoalan yang paling mendasar. Padahal kalau Anda sudah betul-betul masuk di dalam alam ahad, boten niku. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada itu bisa menyebabkan Anda lalai terhadap Allah? Nggak mungkin toh. Bagaimana mungkin ketika Anda sudah masuk di dalam alam musyahadah, di mana selain daripadanya itu tidak ada, apa mungkin bisa mempengaruhi hati Anda? Nah, untuk mencapai di makom itu, akhir terus menerus lakukanlah yang namanya dzikir tersebut. Nantilah dzikir sampai ilang-ilang dewe. Pengakuan dzikir ya wis ka ono, sudah tidak ada. Nah, di saat posisi Anda seperti itulah Pak, yang kami maksud orang yang gila terhadap Tuhannya. Disitulah nanti mungkin ada kalimat galau tadi mungkin ya. Galau. Bon, jadi itu pertanyaan hanya berlaku pada ahli hijab, bukan ahli suhud. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Hanafi saking Tulungagung, Gus. Kula galau yang kedua niki. Saestu.
Dari pertanyaan niki kula badhe cerita sing mendetail napa asal, Gus? Nggih, monggo ringkes mawon kesimpulan. Kesimpulannya ngaten mawon. Kula menjalankan Sirul Asrar niku kirang langkung nggih 2 tahun niki. Kula nggih sampun napa niku awal-awale niku nggih kados Gus ceraosaken niku dina apa digodha kalih bangsa-bangsa Serang Genah ngoten niku lho. Terus nggih nate ngraosaken napa niku rasa sing kepenak teng puser. Niku terus naik dugi tenggorokan mriki, Gus. Terus beberapa bulan kemudian niku sewaktu bangun tidur niku kula bingung. Raos kula niku kok ical, Gus. Dalam kebimbangan niku berbulan-bulan kula terusaken dikir Sirul Asrar niku malah sakit teng dada niku. Hawa sing adem niku malah menyebar. Dalam kebimbangan niku kula mimpi kepanggih kalih jenengan. Kula niku tanglet, kula niku pun musul napa dereng. Tapi jenengan niku namung napa mesem mawon. Terus kinten-kinten akhir Ramadan menika nggih bulane niku napa niku harine kinten-kinten malam 27 nggih. Ketika kula tak napa niku sampun tawasul terus kula mboten dzikir Sirul Asrar malih namung mendel mawon. Ketika niku enten suara napa niku mendengung. Ketika mendengung niku kula diperlihatkan napa melihat langit. Melihat langit dalam keadaan di malam hari yang terang. Kula di teng mriku wonten garis hitam naik ke atas, kula niku dituntun menuju ke suatu titik putih ngoten. Ketika garis niku sampun dugi titik putih, teng jidat kula niku nggih kados natap ngoten, Gus. Terus kejadian puasa terakhir nggih. Rumaos kula niku ketika kula nglilir niku perut kula niku kok enten suarane assalamualaikum ngoten to, Gus. Terus dodo niki malah sing jawab waalaikumsalam ngoten. Sing kula tanglet niku teng jero kula niki napa setunggal sing kaping kalih kula niki pun musul napa dereng ngoten, Gus. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai kisah cerita si A si B juga nggak sama. Dan sing gawe perjalanan cerita ya urip iku dhewe. Tidak mungkin si A itu juga sama dengan si B, belum tentu. Kisah-kisah yang dia alami juga tidak sama. Itu cocok ambek dawuhipun Allah bahwasanya Allah iku bersifatkan jais, wenang, memperjalankan hambanya yang tidak sama. Dan itu termasuk la ayatan liqaumi yatafakkarun. Tondo kekuasaane Gusti Allah. Bon. Pertanyaan pertama, apa iku? Apa yang ku alami itu sebetulnya? Kedua, apakah kami sudah wusul? Bon, jawabannya pertama ngeten. Janganlah kau kira yang namanya inna nafsa la amaratum bisu iku ridho
si salik ketika suluk dengan tujuan mendekat dan bertemu Allah. Tidak akan pernah. Ingat, taqaddama perkara yang sudah Allah jelaskan di dalam surat Al-Hijr ayat 3839. Apa komitmennya nafsu atau iblis? Izinkanlah saya ya Allah, Adam dan keturunan anak Adam seluruhnya kami sesatkan. Allah jawab bagaimana? Monggo, silahkan. Tapi satu hal ya Allah yang tidak bisa aku sesatkan, siapa? Wa minhum, lan iku setengah saking wong sing ora bisa atine den plesetake, al mukhlasina, yaiku piro-piro wong sing jenengan pilih. Niki sitok-tok iku. Siapa al mukhlasin? Merekalah yang hatinya sudah tinggalkan alam kasaf, alam mukhadoroh, alam mukasafah. Dia sudah manjing di dalam alam musyahadah. Ada ciri-cirinya. Orang wusul itu juga ada ciri-cirinya. Saya kasih tahu alamat, tanda-tanda hati kalau sudah wusul itu begini, Pak. La yarawna li anfusihim syai'an. Perkara wujud yang disebut mukawwanat atau makhluk termasuk diri kita, apakah ikut disebut ruh atau jasad, itu renek. Gak punya hak untuk bersifatkan wujud, alias gini, ketika jenengan niki melakukan sesuatu perkara, atau selain diri Anda, makhluk lain melakukan suatu perkara, tampilannya wujudnya makhluk yang melakukan itu di dalam batin jenengan sudah nggak ada. Yusyahid annal fa'ila huwallah ta'ala, justru di dalam hati jenengan ada isbat, penetapan, pengukuhan, pengakuan bahwasanya sang aktor, basa Jawane urip, basa Qur'ane ahad, itulah sebagai isim fa'il atau sang pelaku. Loh, rasa kemakhlukannya menetapkan keakuannya Allah ini renek. Lah terus siapa yang merasakan dan yang dirasakan? Satu tunggal, satu pelaku. Sederhananya ngeten, Pak. Kalau ngacu dari jawaban materi kita, jenengan sudah tinggalkan sifat kekanak-kanakan. Berarti ketika saat perkara yang tidak diberikan Allah, hati nggak susah. Perkara yang diberikan Allah, hati sampai tidak senang. Artinya apa? Perbedaan antara dua hal, senang dan susah, itu nggak ada. Yang ada hanyalah ketentraman. Alladzina amanu wa tatmainnul qulub bidzikrillah. Beliau-beliau itu mendapatkan hati yang tenang, itu disebabkan bidzikrillah. Selalu dia itu hatinya ingat pada Allah. Maksudnya bukan sing ingat itu makhluknya, bukan loh Pak ya.
Mumpun salah paham. Nek sampean masih mengakui hambane sing berzikir yang ingat, berarti masih ada dua. Bukan itu maksud saya. Yang disebut wusul itu bukan itu. Antara yang ingat dan yang diingat itu pelakunya tunggal. Ini tondo-tondo wusul. Kalau pertanyaan yang pertama tadi Pak Bu, apa yang Allah tampilkan Anda rasakan? Apakah pertanyaannya keakuan diri Anda yang berlaku di situ sebagai makhluk, ataukah sudah lenyap? Kalau diri kita makhluk yang berlaku, yang merasakan ning udel iku mang rasane anyes, terus ning dodo mang yo panas, kok makhluk sing muncul, berarti namanya kasab suwari. Apa? Kita masih dihadapkan di alam mukasaf. Tapi jikalau di dalam diri jenengan itu sudah tidak berlaku yang namanya keakuan hamba, diri hamba, monggo yo gak ono panas. Ora enek panas. Maka itu disebut kasab maknawi. Apa kasab maknawi? Posisi Anda itu sudah tidak bisa lagi dikejar-kejar oleh hawa karena posisi sudah di musyahadah. Ya iki engko keluar lagi, dikejar lagi, masuk lagi. Keluar lagi, dikejar lagi, masuk lagi, gak dikejar, ditunggu aja, keluar lagi, dikejar lagi. Begitulah Pak, proses fana dan kamil itu di situ. Ye. Satu kali lagi, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Indriyorejo Gresik, Gus. Ini saya bertanya, saya itu ketika berangkat ke majelis ini, beberapa kali itu saya sering, beberapa kali saya terkadang diajak ngomong, ada yang ngajak ngomong gitu. Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus saya tanyakan di majelis ini. Ternyata setelah sampai di majelis ini, pertanyaan itu sudah kebetulan dibahas juga. Itu yang pertama. Jadi ketika perjalanan itu saya ada pertanyaan, ternyata sini sudah dibahas. Yang kedua, ketika si salik ini sedang suluk menuju wusul ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita dihadapkan dengan alam mukasyafah. Nah, kebetulan saya ini kalau diajak ngomong di khalayak ramai untuk menjelaskan dinut tauhid, terus terang saya masih belum mampu. Tetapi di alam mimpi, Allah memperjalankan saya bisa menjelaskan yang saya awali dengan penjelasan sebuah nama. Ketika sudah bisa menyebut sebuah nama, pasti tahulah wujudnya, dan terus penjelasan-penjelasan itu. Saya menjelaskannya itu di banyak orang, di khalayak ramai. Dan orang yang saya jelaskan itu tertawa, tapi saya tidak merasa kecewa, tidak sedih, karena yang saya rasakan yang tertawa, yang tersenyum itu Allah menurut saya. Ini penjelasannya bagaimana, Gus? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Inilah Mak. Pertanyaan pertama itu mendidik terhadap hati kita supaya tidak ada iktikad, keyakinan bahwasanya manusia itu tahu apa yang ada di dalam hati kita. Pertanyaan tadi. Yang kedua, justru
menunjukkan bahwasannya segala apapun yang terkandung di dalam hati manusia hanya Allah yang tahu. Apakah itu dirahasiakan ataukah itu tidak dirahasiakan, sama saja. Dari pendidikan tauhid ini supaya Anda tidak beriman pada makhluk. Supaya hati Anda tidak bersaksi dan mengimani sumber apa jawaban itu dari makhluk. Justru malah mendidik kepada kita untuk bersikap seperti apa yang Rasulullah pernah sampaikan, yang berupa innama ana basarum mithlukum. Aku iki podo ambek awakmu rek, podo makhluke. Gak selayaknya lah makhluk itu punya sifat digungne. Tidak selayaknya lah manusia itu memiliki sifat agung, sifat mulia, sifat puja. Oleh sebab itu, jangan kau memuja pada makhluk termasuk diriku, kata Rasul, tapi ilahukum ilahu wahid. Pujilah, pujalah, sembahlah siapa yang aku sembah. Siapa dia? Yaitu ilahu wahid. Ilahun wahidun. Tuhan yang Maha Esa. Keesaan Allah inilah Bapak Ibu yang mestinya umat manusia hatinya harus bisa untuk bertemu di situ. Walaupun taruhannya itu sangatlah tidak ringan. Ada dua syarat Allah memberikan terhadap kita untuk bisa sampai pada ahad yang tertuang di dalam surat Al-Kahfi, falya'mal amalan sholihan. Terus meneruslah hatimu selalu berbuat perbuatan yang baik, yaitu zikir. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan pernah di dalam hatimu ada iktikad atau keyakinan. Apapun itu sumbernya dari makhluk, jangan. Tegak luruskanlah hatimu, sumber semuanya datangnya dari hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait si Salik ketika suluk menghadapi ujian dari Allah dengan bentuk dibukakanlah hijab terkait alam mukasyafah. Terus bagaimana kita mensikapi hal itu? Sebetulnya tidak jauh berbeda Pak dengan alam muhadharah ini. Alam kasunyatan. Jenengan dihadapkan makhluk yang berbagai macam bentuknya. Dihadapkan beberapa takdir yang berbagai macam bentuknya. Sebetulnya sama. Cuman bedanya itu antara alam dohir, alam kasunyatan dengan alam gaib. Hanya itu. Sikapannya kita hanya bagaimana cara hati itu bisa menembus alam akhirat di dalam dunia itu, di dalam muhadharah. Bagaimana cara hatimu itu bisa tembus alam akhirat di dalam alam mukasyafah. Karena ingat, fi kulli mukawwanat khafiyun ayh khayun wa huwa wujudullah. Ingat, di dalam diri semua makhluk yang kita terkam makhluk, ya,
Itu ada sesuatu yang paling halus, yang tidak ada hamba yang Allah izinkan untuk bisa masuk di dalam, untuk bertemu sir tadi, rahasia yang halus itu tadi, kecuali golongan-golongan mukhlisin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Al-mukhlasin adalah, inilah Pak, iman yang sudah ihsan. Inilah golongan yang Allah katakan sebagai golongan ma'rifatullah. Baru di situ. Lah, berarti sikapan kita ketika saat di dunia muhadharah kasunyatan atau di dunia ghaibiyah mukasafah, tetap bila mana kita betul-betul bisa terombol di dalam alam akhirat, di situ cuman satu. Pandanglah sejatine sing urip. Tentunya tidak terlepas dari zikir tadi. La ilaha illa anta sampai la ilaha illa ana. Urusan jenengan ini dalam hal tentang ilmu ini hanya bisa menjelaskan di dalam waktu mimpi. Terus penerimanya orang berbagai macam. Udah, itu bentuk kita diperintahkan Allah tidak boleh membedakan antara sing benci ambek sing senang, antara yang menolak dan yang menerima. Kalau jenengan sudah tidak membedakan di antara dua hal ini, maka di situ yang ada di dalam hati jenengan tersenyum. Inilah yang diisyarohkan oleh Kanjeng Nabi, mengapa saat beliau itu didatangi malaikat Jibril, ditawarkan jasa untuk menghancurkan orang-orang yang mendurhakai dengan risalah dinul haq. Rasulullah jawab, jangan. Itu kan kaum Taif. Jangan, Bril. Maklum mereka itu karena belum mengerti. Ibu, nek bapak itu saged nampa, terus jenengan sampai no kok malah sampai dilokno sesat, ajaramu sabaros meneng wae sik timbang gegeran. Karena beliau belum paham. Bapak yang ngono, jikalau menyampaikan terhadap istrinya kok malah jawab, ayo pegatan, misalnya ngono, ya jok kesusu ditukar dulu, ojo maklumono memang dereng ngerti. Wis tah Pak, engko nek wis ngerti dengan sendirinya dia akan setuju dengan apa yang jenengan sampaikan. Jadi bundelane iku antara ngerti dan belum mengerti. Hanya itu. Antara sadar dan tidak sadar. Di situ Pak. Ingat, orang yang sadar, orang yang wusul, itu bukan berarti orang itu merasa wusul. Orang yang wusul atau orang yang mengerti bukan berarti orang itu merasa ngerti. Orang yang ngerti sebenarnya, orang yang wusul sebenarnya, yaitu orang yang sudah tidak merasa dirinya ngerti atau dirinya wusul. Niki bukan bahasa bulet, Pak. Bahasa sing bingung no memang. Makanya kalau boleh saya tarik kesimpulan, jenengan belajar ilmu tauhid itu jenengan belajar tambah goblok, tambah bodoh, kak malah tambah ya iku sing kudu sampean goleki. Ingat, dalam hal sifat wajibnya Allah 20 itu ada sifat mohal.
Artine sifat wajib Allah itu akan menjadi sifat mokhal kita. Mokhal itu kebalikan. Nek Allah wujud berarti kita Adam. Tidak ada. Cuman bagaimana caranya hati ini bisa menetapkan bahwasanya makhluk ini gak wujud, padahal nyatane realitane meja wujud. Lah ngoten nggih? Sering saya katakan, kembalilah kau ke asalmu. Asalmu itu tidak ada. Adanya sebab diadakan yang ada. Kalau kau kembali kepada asal, maka akan tahu sejatine kita itu enggak ada. Ketika Anda sudah merasa tidak ada, disitulah akan nyata sebetulnya yang ada. Aku sekolah tutuk insinyur gak tahu son ngrungokno pelajaran sing kok gagas iki. Ya wis kayak pengalaman ae rapopo. Ingat Pak, ketika proses manusia untuk kembali kepada yang ada inilah masa kritis kita. Di mana nafsu bertengger di dalam dada kita menghalang-halangi wa yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi jenengan. Jangan sampai jenengan iki masuk di dalam golongan surat Al-Hijr ayat 40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini. Jadi Pak, cukup sederhana sebetulnya ketika kita mensikapi keadaan kita di alam mukasyafah atau di alam muhadharah, cukup jatuhkan hatimu lewat rasa terhadap urip. Inilah sejatine maksud asyhadu alla ilaha illallah. Ayo ganti Ibu. Ayo operator. Yang ini kini awal mah nggak dicek sound mike. Nggih, monggo. Sampeyan cekel monggo. Cek muni. Ngeten Gus, kula niku tumut rekod pun 2,5 tahun. Nah, terus niku saged munggah kiambek, munggah kelas kiambek. Munggah teng pundi? Mboten semerap kula dhewe nggih mboten semerap. Terus nggih ngoten munggah kelas.
Kula mikir-mikir maneh kok gak munggah-munggah. Wis 2 tahun setengah. Masa aku iki goblok lho ngeten. Akhirnya kula buka YouTube, terus ketemu YouTube jenengan. Kula rungokno. Akhirnya kula padosi, terus sampai mriki. Daleme pundi? Jombang. Oh, nyidek mawon. Lagi ide. Masih ngoten kula nitik Grab, Gus. Oh, ngeten nggih. Napa? Nah, temriki kula pun asal setahun, terus adik kula sing nomor sekawan niku, apa kan saiki gak melok torekot ngeten. Aku pindah, aku kepingin munggah kelas, kula jawab ngoten. Nggih. Ternyata terus ketemu malih kula. Nggih ngoten, awas sesat ngoten. Terus ketemu malih kula ten griyane. Aku lho mambengi ngimpi kon jare. Ambek Lilis, adik kula Lilis nggih mriki. Anu, kan niku lho kok nguber-nguber aku. Kan niku dadi barongsai. Kula lak kepikiran, lho, barongsai iku enom ayu ta elek, welek kaya setan. Ngoten. Kula kepikiran mangane kula sanggup nek ngaji tak enteni dina Sabtu kajenge tanglet. Ngene iku artine napa? Oh, ngoten nggih. Nggih. Nggih, Pak. Ampun nggih. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing padha ngiman. Amanu iki belum ihsan. Yang dipanggil iman kita hanya sekedar secara fisik menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Iman kita itu masih berhenti di nama ataupun di sifat ataupun di zat, belum pada wujudnya. Udkhulu sempurnakno sira kabeh, udkhulu mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam kafa khali sampurno. Artine napa? Kita sudah tahu urut-urutan di dalam agama Islam iku habis Islam iman, habis iman ihsan. Mengapa kita sudah beriman kok ya disuruh untuk menyempurnakan Islami? Mudun maneh. Kalau ayat ini panggilannya ya ayyuhal muslimun, berarti kita yang habis membaca syahadat harus melakukan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Iki amanu kok mudun maneh dikon nyempurnakno Islami. Ternyata miturut pengertosan maksud di dalam ayat itu tadi surah Al-Baqarah 208. Banyak kita yang ngaku-ngaku iman pada Allah, tapi ngibadahnya masih belum benar. Saya katakan belum benar. Ubudiyah, madepi ruh terhadap urip, itu belum. Sehingga jangan heran kalau kita waktu sholat hatiku kelingan macam-macam urusan dunia. Bapak Ibu, dalam ayat ini khusus di kalimah kafah sampurno iki, sempurnone Islam iki duduknya di makrifat. Syariat toriko hakikat makrifat. Syariat iku minangka tumpaan, toriko itu jalan, hakikat itu tujuan, makrifat tujuan ini sudah sampai. Berarti nyatane tujuan disebut salat nyun sewu. Syariate aturan-aturan tentang ilmu di situ. Salat.
Torikoe nama sholat. Itulah jalan. Fasilitas yang Allah berikan terhadap hambanya untuk bertemu Allah di situ. Berhubung kita belum hakikat, belum naik kelas di hakikat, bagaimana mungkin jenengan iki menerjemahkan tujuan dengan benar? Apa cak tujuan sholat? Nyembah nang Allah. Nggak ngerti nggih? Terus kowe ketemu siapa, Pak? Ternyata ketemu bokong sengok. Loh, berarti kita belum berhakikat. Kalau tujuannya adalah innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Niki. Hada siratum mustaqim. Maka di situ Allah akan berikan wasilah sirat, jalan langsung penghubung antara ruh dengan Allah. Niki surat Maryam ayat 36. Hada siratum mustaqim. Kalau jenengan estu ati iku lungguhe manah ini wajah tu wajia, Allah akan memberikan satu wasilah atau sirat, jalan khusus antara ruh dengan Allah. Wujudnya barulah nyatane hakikat disebut makrifat. Sampeyan bawa sepeda, terus sepeda ini berputar-putar di jalan, ditanya, Pak kemana? Enggak di tujuan. Istilah jenengan niki ibadah, kanok hakikate. Bagaimana mungkin bisa sampai tujuan? Mboten saged Pak Bu. Makanya leres sampean wau jawab naik kelas. Tapi mohon maaf sekali lagi. Saya dulu nggih seperti jenengan kuwi. Nerko perkara apa sing sak njabane toriko itu tak anggap sesat. Enggak jauh berbeda dan itu proses kita semuanya. Sehingga ilmu hakikat itu kita simpulkan sebagai ilmu yang menyesatkan. Dan itu sudah biasa Pak Bu. Itulah memang proses kita semuanya. Sebelum sampai ke fitrahan kita harus kotor dulu. Kita habis beli baju di toko. Bersih, ambunya wangi. Setelah kita pakai berminggu-minggu, iso nang kerah niki wonten petane, peta gambar ireng-ireng, baunya ya lebus. Kalau Anda ingin kembali bersih lagi, cucilah baju tersebut. Sama ruhaniyah kita juga begitu. Tapi jikalau kau tidak menginginkan, itu hakmu, saya hormati. Enggak salah miturut panjenengan. Karena itu sudah keputusan Anda masing-masing. Pun, ketika jenengan diimpekno, diuber-uber barong saya nggih. Mungkin bisa sampai buka di dalam surat Ibrahim ayat 3 Bu. Jawabannya itu di dalam surat Ibrahim ayat 3. Wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Nafsu iku Bu. Nek ngomong elek kan gambaran secara realita. Iblis iku ora eneng sing ganteng, ora eneng sing ayu. Sampean yo persis barong se. Intine medekno inna nafsa la amaratum bisu, elek banget. Lah iblis iki nafsu iku hanya mengejar orang-orang yang belum ketangkep. Dengan cara bagaimana iblis mengejar? Yastakhibunal hayata dunya,
menjadikan keindahan kenikmatan dunia ini terkesan terasa indah dan kekal. Sehingga dengan begitu jenengan akan yakin hatinya akan kesensem. Nek wis kesensem, ya sudah, itu berarti tondo hati kita telah tertangkap oleh nafsu, akhirnya jadi budake hawa nafsu. Sing sugih ditambah sugihe, sing mulya ditambah mulyane, tapi syaratnya wajib dikongkon ngaku-ngaku dheweke sing mulya, dheweke sing sugih, dheweke sing pinter, dheweke sing nyapo-nyapo niku. Itulah cara nafsu mengejar hati jenengan jikalau jenengan dikejar. Pertanyaan berikutnya, apakah saya lari ataukah saya hadapi? Terserah jenengan. Nek cara kula papak. Ngerti dipapak? Wajahidu fi sabilihi. Surat apa iki? Al-Maidah. Kalau nggak salah loh ya. Wajahidulan podo ngedepo sira kabeh. Nek bahasa perang depono gluten lho, ngoten lho niki. Tapi olehnya kaum merangi fisabilihi, di dalam jalan Allah. Ini sih yang dikatakan jalan Allah itu. Jenengan dengan memegang teguh tali Allah dzikir, itulah cara jenengan itu bisa menjinakkan nafsu. Tapi ingat, yang menjinakkan perkaranya nafsu bukan kita, tapi atas anugerah pertolongan Allah. Di situ. Jadi sok nek diimpekno maneh Bu, mpun melayu gluten. Sampeyan coplok ndase engko lak dadi wayu. Bareng saya kan ngono, asine kan senes raine to. Raine ku rai pura-pura supaya wedi jenengan. Coplok olah. Nek cara bareng saya ngenak menungso ning. Kadang ndase bareng saya ku rupa bajul, lha ngoten nggih. Rupa banteng, wis rupa bangsa sing medekno. Sampeyan coplok lah ruh. Pun niku Bu artine mengke nek wonten griya sampeyan buka surat Ibrahim ayat 3. Nafsu itu utawa bolo-bolone nafsu itu menjadikan hati jenengan bagaimana bercinta dengan selain Allah, yaitu kesenangan dunia. Mekaten. Nggih, Ibu tasik wonten. Cukup Bu nggih? Al-Fatihah.